Satu lagi setelah siapa tadi? Alia ya? Siapa? Ya, Alia siapa lagi? Satu orang lagi, nanti biar dijawab dulu oleh yang lain. Ya. Ongki dari mana Ongki? Silakan Ongki. Oke, dari mana Ki? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya asli dari Bangkok, sekarang kuliah di Jakarta, kuliah sambil kerja kan dok. Di mana kuliahnya? Kalau saya kuliah di perguruan kecil, kampus kecil di Jakarta di Universitas Ibnu Khaldun di Jakarta Timur. Sekarang semester 4 dan dulu pernah kuliah tapi putus kuliah karena karena sambil kerja juga dulu. Akhirnya saya ngulang lagi kuliah. Nah, yang di sini Kando saya mau bertanya di sini mengenai tadi pemaparan Kando mindset dan pola pikir itu. Ini banyak mungkin terjadi di orang-orang seperti saya rasa di daerah yang lingkungan. Karena saya pernah baca buku yang merubah kita 5 atau 10 tahun yang akan datang itu dari buku-buku yang kita baca dan dari lingkungan, faktor lingkungan yang ada. Nah, ketika kita di daerah itu kadang faktor lingkungan ini berpengaruh kepada pola pikir kita. Misalkan di lingkungan kita di lingkungan keluarga-keluarga yang menengah ke bawah katakanlah, yang mungkin pikiran-pikiran orang itu ke depannya, oh ini kayaknya nggak mungkin. Nah, yang ingin saya tanyakan Kando, bagaimana kita untuk merubah itu, ketika memang dari kecil kita tertanam di dalam lingkungan kita, oh ini tidak bakal mampu, oh kita ada yang seperti ini gitu, kita tidak mampu nanti seperti ini. Nah, mungkin itu yang mau saya tanyakan Kando. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik ya, pertanyaan ada 3, Ilham, Alia, dan Ongki. Di antara 3 ini hampir mirip pertanyaannya. Tapi silakan kepada Coach Warna untuk menjawab pertanyaannya. Sebelum saya jawab, saya akan perkenalkan dulu teman saya 40 tahun lalu yang nggak ketemu, Lilis Ariwati dari Jepang. Boleh dibuka ini? Halo. Halo. Nah, ini mari Lilis juga boleh berbagi nanti. Salam kenal. Aduh, saya baru gabung ini 10 menit, 15 menitan yang lalu nih saya masih mencoba mengerti dulu apa yang sedang dibicarakan ini. Kalau ada yang bisa saya sharing, tentu saya akan sharing. Lilis ini teman saya waktu kita dulu masih kecil, SMP. Ya, sama betul. Dia dulu gini nih, menarik lagi. Ini untuk Oki juga kan nantinya. Oki, Lilis ini tidak boleh sekolah atau melanjutkan sekolah yang lebih tinggi oleh orang tuanya. Betul. Tapi dia bertekad bahwa dia harus sekolah. Dan akhirnya dia sampai ke Jepang. Sekarang boleh singkat saja, Lili, sharing. Ya, sejak saya tamat SMP, saya kemudian ke Jakarta dulu, sekolah kejuruan di bidang fashion. Kemudian saya melanjutkan ke Jepang, juga sekolah kejuruan di bidang fashion juga. Setelah tamat sekolah, saya bekerja di sini dan ya keterusan. Jadi akhirnya tinggal di Jepang. Saya berkeluarga di Jepang dan sampai saat ini saya sudah berapa tahun ya? Dari tahun 81 saya ada di Jepang. Ya. Lilis dulu gimana sih kultur orang tua yang nggak boleh sekolah dulu tinggi gimana sih? Sebetulnya karena saya terlambat sih. Maksud usia sekolah juga saya sudah agak terlambat sebetulnya ya. Karena waktu itu zaman tahun 1965, saya lahir di Bandung, jadi di Bandung waktu itu zaman kekacauan. Jadi saya masuk sekolah itu memang sudah usia 8 tahun ya waktu itu. Jadi memang sudah agak terlambat sedikit. Kemudian sesampainya di Jambi, kelas 1 SMP, saya masuk SMP Saverius, kemudian saya kena masalah pembauran, itu program Pak Harto, dan saya dipindahkan, entah kemana gitu. Jadi akhirnya saya lupa, saya tidak sekolah setahun. Setahun kemudian baru saya masuk sekolah SMP 1, bareng-bareng dengan Suwarna ya. Jadi waktu itu memang saya juga terlambat, saya setingkat dengan adik saya. Jadi orang tua saya berpendapat bahwa wanita mungkin tidak perlu sampai berpendidikan tinggi banget lah. Apalagi usia juga sudah
sudah kalah lah dibandingkan misalnya adik saya kok setingkat dengan saya gitu. Jadi sebetulnya saya sudah ketuaan sih untuk sekolah terus menurut orang tua saya. Iya. Jadi ya Lili tinggal di Jepang udah berapa lama, Li? dari tahun 81. Masih ingat nggak di Jambi tinggal di mana? Di Jambi dulu di Jalan Mula Warman. Mana tuh? Tanjung Dekat Pinang. Koni, dekat Koni ya, Tanjung Pinang. Tanjung Pinang, ya gitu ya. Uh-uh. Oke, terima kasih Lis ya. Terima kasih, War. Baik, saya mau jawab Ilham ya. Nanti ada Harno Pinsa juga akan berbagi lagi. Fokus misalnya gini, Ham. Kan kamu bilang ada banyak pikiran ya, Ham ya. Jadi yang mana kita fokuskan, benar gitu ya, Ham? Betul. Jadi gini, yang kita mau dari banyak itu kita pilih hobi kita atau passion kita, itu yang mana? Jadi gitu, Ham. Jadi yang membuat kita senang, membuat kita bahagia itu yang mana? Seperti sekarang Ilham bilang, kalau Ilham mengikuti yang pelajaran ini dan Ilham baca buku, nanti saya share ya, buku-buku apa yang saya mau baca, Ilham bisa jadi apa saja yang Ilham mau. Contoh, saya pernah menjadi promotor bola. Karena saya membuat, bener nggak ini apa yang kita mau, walaupun bukan ilmu kita. Saya pernah nulis buku penggemukan itik jantan potong di Surabaya. Terus di Surabaya itu kan orang senang makan bebek. Bebek itu biasa kalau orang Surabaya, bebek yang sudah afkir, yang udah keras, kalau nggak pintar masak, maka saya bilang padahal pada saat itu bebek itu yang jantan itu dibuang karena yang perempuan, yang betina aja untuk telur. Maka saya buat bukunya. Dan saya juga waktu saat berubah lagi, makanya tapi dia satu-satuan. Misalkan gini, tapi kan enak juga. Misalkan saya mau memecahkan Deddy Corbuzier, saya lihat sekitar 10 tahun lalu Deddy Corbuzier pernah berjalan mengendarai mobil, tutup mata dari Bundaran HI ke Monas. Paling berapa kilo gitu ya. Tahun 2000, dan saya pengen memecahkan itu gitu, keinginan. Tapi terrealisir baru sekitar 7 tahun kemudian saya bisa pecahkannya di Jambi. Berjalan nutup mata mengendarai mobil dari Bandara Sultan Hasanuddin ke rumah kota, halo, dan dari wali kota, balik ke SMP 7 itu 13 kilo. Jadi sebenarnya kita melakukan apa yang kita sukai gitu loh, Ilham. Jadi dari 3 atau 5 itu saudara paling suka yang mana? Itu saudara fokuskan. Gitu Am ya? Ya kan? Baik, Alia dari penerbangan Medan. Siap. Membuka pikiran agar sukses tuh. Jadi gini, nih salah satu nanti buku yang membuat kita ini gini nih, satu bukunya nih. Nih, bisa baca nggak judulnya? Berpikir dan berjiwa besar. Yes. Buku ini harus namanya Alia baca, dan ini buku bacaan wajib kalau saudara pengen berubah. Berpikir dan berjiwa besar. Jadi gini, kalau kita punya pikiran yang besar, nggak ada yang kecil. Kita nggak mikirin orang berantem, nggak ada. Kita mikirin gede-gede. Pengen jadi gubernur gimana ya? Pengen jadi promotor bola gimana ya? Pengen mendapat rekor muri gimana ya? Pengen kaya gimana ya? Nah, maka nanti akan muncul namanya yang jawaban saya tadi, yang untuk namanya langsung menjawab Oki ini Ki. Jadi caranya gini Ki, kita berubah pergaulan kita Ki. Jadi gini, Oki mulai hari ini sudah bergaul dengan orang-orang sukses tuh. Ada Lilis di Jepang, ada Harno Pinsa, doktor dulu nakal juga dia, loncat-loncat perguruan tinggi. Saudara kan udah menjadi orang lain. Orang lain sekarang masih nyantai-nyantai menunggu ngabuburit. Mungkin ini saudara ikut webinar. Berarti saudara Oki sudah berubah Ki. Ini dipertahankan gitu Ki. Sama nanti buku-buku bacaan Ki. Buku bacaannya nanti saya mau saya chat saya nanti sama apa ini. Saya kasih tahu buku-buku wajib nanti di akhir sesi. Buku-buku wajib yang kita baca kalau kita pengen berubah. Jadi Oki, kita jangan bergaul lagi dengan orang, nggak mungkin tuh Ki. Jadi gini, ini buka slide ini, slide yang ini Pak Soki. Jika mereka bilang tidak mungkin tuh Pak Soki, ada gambar Pak Soki. Tolong Pak Soki, jika mereka ada gambar tuh yang orang pakai topi. Jika mereka bilang gini kan,
yang kejadian tuh kawan-kawan Oki atau lingkungannya bilang nggak mungkin tuh Ki, gitu. Gitu ya Ki ya? Iya kan, siapa lo? Tuh kan lo. Tolong Pak Soki, yang ini Pak Soki, jika mereka bilang tidak mungkin tuh Pak Soki. Ada slide-nya ya. Jadi ada slide-nya di sini. Setelah itu nanti saya mau berbagi dengan, kan lagi, lanjut lagi Pak Soki. 2 slide di atas ini. 2 slide atas ini. Maju lagi, maju 2 slide di atas ini. Lagi. Ya, nih. Untuk Oki, jawabannya untuk Oki nih, Ki. Siap kan lo. Coba baca, Ki. Baca, Ki. Oh, jika mereka bilang tidak mungkin, ingatlah bahwa itu tidak mungkin untuk mereka, bukan untukmu. Setuju nggak? Setuju kan lo? Jadi kau jangan pengaruh. Pokoknya bagi saya semuanya mungkin. Jadi kalau orang bilang nggak mungkin, ya nggak mungkin bagi dia. Bagi saya mungkin gitu. Ya, jadi nggak ada yang nggak mungkin. Saya bilang, saya akan berubah-ubah. Kalau nggak nanti di bulan Desember kita akan ada student leadership camp di Saejo nanti. Kita ketemu di darat. Mungkin banyak hal. Saya ini bukan orang Banten, tapi saya bisa makan beling. Nggak mungkin gitu ya. Saya makan beling, gitu loh. Jadi apa ada lagi demo nanti? Misalkan saya melihat Limbat, saudara melihat Limbat waktu itu di apa The Master ya? The Master, Mas. Ya. Kalau Oki bilang kalau waktu nonton The Master, apa tanggapan Oki kalau melihat The Master gitu? Nggak mungkin kan lo? Nah, nggak mungkin, maka dia juga mungkin. Bagi Oki, bagi saya kan lain. Kalau mereka bisa, saya pasti bisa. Kenapa Ki kira-kira Ki? Kalau dia mereka bisa, saya kasih alasan ilmiah. Kalau mereka bisa, kita pasti bisa. Kenapa kira-kira? Karena ya kita sama-sama manusia sih, Pak. Sama-sama. Ini logika sederhana. Oke, nanti sepakat nggak saya? Oke, kita hidup di bumi Indonesia. Sama nggak dengan orang itu? Sama. Makan nasi nggak, ya, Ki? Makan nasi kan lo? Waktunya 24 jam juga nggak, Ki? Iya, sama. Jadi kalau mereka bisa, kita pasti bisa. Cuman, otak ini nih, coba boleh kalau mau dicatat. Gini, kalau kita pengen sesuatu tuh gini, misalkan gini, tinggal bagaimana caranya, setuju nggak, Ki? Siap. Jadi gini, untuk mendatangkan segala sesuatu, cara, modal, dan sebagainya, saudara cukup berpikir, saya pengen itu. Jadi tinggal tulis bagaimana caranya, dimulai dengan bagaimana caranya, baru saudara titik-titiknya isi. Nah, Oki mau jadi apa, Ki, sekarang, Ki? Yang kira-kira yang hebat, yang besar. Pengen punya usaha kan, lo? Usahanya belum jelas. Usahanya apa? Belum. Intinya pengen punya usaha. Jadi sekarang dikelirkan dulu, Ki. Punya usaha kuliner. Punya usaha apa? Sudah kebayang belum sekarang? Kalau untuk usaha kebayang tuh kuliner kan, lo? Nah, usaha kuliner itu baru konkret dia. Omsetnya berapa per hari? Ini supaya jadi wujud. Belum Oki belum mengebayangkan kita punya usaha kuliner itu ada tradisional, ada ini, omsetnya berapa dan sebagainya, itu masih jauh, Ki. Jadi kalau Oki udah punya bayangan usaha kulinernya apa, omsetnya berapa, Ki, kira-kira? Kenapa kita boleh ngomong yang tidak mungkin? Berapa per hari? Berapa, Ki? Jadi punya rencana itu karena kan keluarga banyak yang di kampung kan, banyak yang nggak berpendidikan, banyak yang nggak sekolah. Kalau punya usaha itu pengen bisa membawa keluarga yang jadi ini gitu. Kalau untuk omset, untuk omset sih kan. Oke, tinggal nulis gini sih, bagaimana caranya. Tulis semua sesuatu ditulis dengan bagaimana caranya. Yang kedua, saya harus punya usaha kuliner yang bisa menghidupi keluarga saya dengan omset misalkan 500 juta per hari. Kayak gitu loh, Ki. Itu baru clear. Itu baru bisa diwujudkan. Tapi kalau belum punya kebayang, nggak bisa. Gimana, Ki? Coba ulangi lagi, Ki. Coba kata-kata tadi itu jadi kata-kata yang tiap hari kamu ucapkan. Gimana, Ki? Bagaimana caranya? Gimana, Ki, bisa? Bagaimana caranya? Ya bagaimana caranya saya itu bisa membawa keluarga dengan usaha saya dan bisa merubah lingkungan di keluarga gitu. Itu belum, masih abstrak nih, Ki. Tulisnya. Bagaimana caranya saya punya usaha kuliner yang bisa menghidupi keluarga dan famili saya dengan omset. Harus ada angkanya. Berapa per hari? Bisa nggak ulangi? Boleh kita mikir gitu. Oh, bisa kan, lo. Bebas nggak kan mikirnya ya? Ya. Bagaimana caranya saya bisa punya usaha yang bisa menghidupi keluarga saya, lingkungan saya, merubah lingkungan saya dengan omset mungkin 100 juta. Oke. 100 juta per hari. Ya.
Bagus. Nah, untuk Alia, Alia juga harus buat satu pernyataan, Alia. Bagaimana caranya supaya saya punya cara untuk mendapatkan supaya sukses. Jadi entah buku, entah apa nanti gitu loh. Jadi semuanya dimulai dengan bagaimana caranya. Siapa? Kalau untuk Ilham, bagaimana caranya agar saya bisa fokus, gitu loh. Gitu loh, Han. Ya, Oke, untuk sementara itu bisa terjawab ya sementara ya. Siap bisa, Ya. Pak. Baik. Pak Perseda, baik. Ya. Saya Baik. pengen berdebat dengan Harma Pinsa, boleh? Ya, baik. Waktu kita juga sedikit terbatas, tinggal kira-kira 20 menit lagi. Nanti kita masih ada beberapa orang yang akan kita minta untuk berbagi. Oke, kita ke Pak Herno Pinsa. Mana ya? Mana beliau ya? Pak Herno Pinsa. Halo. Pak Herno Pinsa mana ya? Belum tembus suaranya? Ya. 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 Ya, udah. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Kita sore hari ini bersama adik-adik mahasiswa semuanya. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Safi tadi, wah, Anda seorang yang tadinya mungkin sama dengan yang lainnya, kuliah itu ya malas lah, apalah, tapi semuanya bisa berubah. Nah, bagaimana titik balik sehingga Anda yang tadinya mahasiswa DO itu kok bisa gelarnya bisa berderet dan sekarang menjadi luar biasa lah ya, menjadi staf ahli dan segala macamnya. Pak Menteri. Orang yang seperti Anda banyak di sini, Pak. Jadi mungkin kami ingin mendengarkan juga seperti apa titik balik seorang Hernoviansa dari mahasiswa DO menjadi yang luar biasa. Silakan, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa kecil saya sampai tamat SMA saya di Jambi. Saya tinggal di Kompleks Tianegara. Mungkin Kak Suwarna tahu Yeni Tahani, itu rumah saya berdepanan dengan Yeni Tahani. Jadi kalau di SMP 7, kami ada bertiga di SMP 7. Saya, ada adik saya Teti. Ya, Teti biasanya dikenal juga karena dia penari Jambi, pernah mewakili Indonesia menari sampai ke Eropa. Kemudian ada satu lagi, Ade sekarang orang nomor 2 di Bank BPD di Bangko, di sana. Jadi SD saya, pas masuk SD, saya di SD 2. SD 2 itu Mallnya Nurdin di Simpang Bata. Dulu itu SD. Ya. Kemudian saya pindah ke SD 15 karena ibu saya pindah di SD TAC. Mungkin masih ingat SD 15 TAC, dan kemarin terakhir ibu saya juga kepala sekolah di sana. Kemudian saya masuk SMP 7. Di SMP 7 ya lumayan, saya memang luar biasa bandelnya Pak Suwarna. Tapi secara umum di angkatan saya tidak pernah keluar dari 3 besar. Kalau soal ranking. Jadi di angkatan ya dari 250 orang itu. Waktu masih di SMP 7. Saya juga pernah mewakili SMP 7 untuk ikut cerdas cermat segala macam. Di RRI, ingat saya dulu. Tapi kebandelannya apa yang paling top di SMP 7 dulu? Wah, di SMP 7, ya saya ditempeleng Pak Sirait karena kami berdua pakai motor, dikejar Pak Sirait pakai Vespa, dapet. Karena kan nggak punya SIM segala macam. Ya, jadi di upacara kita dipanggil loh, saya ditempeleng di depan rame itu. Sehingga pada saat saya kelas 3 SMP, saya terbuang ke SMP jauh, kelas jauh mungkin tahu ya, dekat SMA 5 itu. Dulu tuh SMP 7 jauh, sekarang SMP 17. Saya ditempatkan di sana, di SMP 7. Tamat SMP 7 saya SMA-nya di Saverius Jambi. Oleh ibu saya diminta ke Saverius Jambi. Di sana juga saya bandel. Jadi saya sekolah di Saverius itu yang benar-benar sekolah. Sebenarnya hanya kelas 3 SMA. Saya serius belajar, fokus. Karena benar kata Pak Bang Suwarna tadi, cita-cita saya adalah ingin masuk ITB. Ya, ingin masuk ITB karena mahasiswa anak SMA di Jambi sedikit sekali masuk ITB. Jujur, saya berani mengatakan, bukannya saya sombong, bahwa Saverius lebih baik. Pada saat itu, zaman dulu yang masuk SMP ITB itu paling banyak adalah memang dari alumni Saverius. Sehingga saya disuruh ibu saya masuk sana karena abang saya pun alumni Saverius di Jambi. Nah, taman SMA karena kami berasal dari keluarga yang
ibu saya guru, sebenarnya tidak mampu tapi bermaksa untuk kuliah. Saya juga ikut STAN, tapi cita-cita saya adalah ingin di ITB. Di STAN saya diterima, di ITB saya diterima. Pada saat itu mungkin Bang Sauki mungkin tahu itu, masuk ITB tidak seperti sekarang. Ya, kenapa? Karena dulu masuk tambang saja peminatnya 10.000, yang diterima cuma 40. Yang diterima 40, jadi perbandingannya luar biasa. Kalau sekarang kan ada jalur-jalurnya. Nah, seperti itu. Jadi lumayan sulit lah dulu. Tapi mungkin pikiran saya pada saat itu, mental saya jelek dan sebagainya, terlalu euforia bisa diterima ITB, nakal, bandel, tidak berubah. Orang desa datang ke kota, ke Bandung, terkejut. Nah, tidak berubah. Akhirnya 89 saya keluar dari ITB, ya saya keluar dari ITB, kemudian saya luntang-lantung di Jogja, putus hubungan dengan orang tua. Ya, 3 tahun saya luntang-lantung di Jogja, bergaul dengan para preman dan segala macam lah di Jogja, karena harus hidup. Dunia itu keras, hidup di kalangan seperti itu ya keras. Nah, kemudian 92 saya sakit, dijemput oleh ibu saya. Saya kuliah di sebuah universitas di Palembang namanya Universitas IBA. Kalau ditanya orang, kau dari mana, Nop? Dengan bangga saya bilang, saya Universitas IBA Palembang. Sekarang hidup segan mati tak mau tuh universitas. Makanya saya bilang tadi, bukan masalah universitas swasta apa negeri, sekarang kamu punya kompetensi apa. Ya, kalau kamu punya kompetensi, insya Allah kamu masuk lapangan kerja itu bukan sesuatu hal yang sulit. Nah, saya lulus dari IBA, kemudian saya ikut 97 saya Ford Foundation, saya lolos, harusnya waktu itu saya S2 ke USA, saya lolos, tapi krisis ekonomi 98 akhirnya merubah segalanya. Nah, titik balik saya karena saya gagal dari ITB 92, itu berubah saya. Ya, lebih berpikir positif, tidak sombong, tidak apa, belajar keras, dan sebagainya. Ya, sehingga saya come out dari sana, sempat lolos Ford Foundation, tapi tidak bisa. Kemudian saya masuk Gajah Mada dengan beasiswa negara. Jadi S2 saya beasiswa negara di Universitas Gajah Mada, ilmu akuntansi. Saya beralih. Jadi S1 itu saya sudah ke accounting, S2-nya saya ke accounting di Gajah Mada. Balik, salah satu dosen saya dan saya ikut proyek dia adalah Profesor Mardiasmo, mungkin Bapak Ibu tahu, mantan Wakil Menteri Keuangan, itu dosen saya waktu di Gajah Mada. Dan saya dulu sebelum dia jadi menteri, sebelum dia jadi kepala BPKP, dia adalah ya samalah konsultan ke Pemda-Pemda. Ya. Kemudian dia jadi staf ahli, menteri, jadi kepala BPKP, dan menjadi Menkau, Menteri Keuangan. Nah, kemudian saya juga setelah tamat S2, saya 5 tahun di Pemda Pagaralam sebagai penasehat keuangan, nota keuangan di Pemda Pagaralam. 5 tahun saya di sana. Kemudian tahun 2006 saya kuliah lagi. Tadi Pak Ipo mengatakan, Pak Bang Suwarna bicara tentang Ipo Santosa. Saya kenal Ipo Santosa di Batam, karena saya di Batam 3 tahun, saya ketua lembaga penelitian di Universitas Internasional Batam, yang 95% mahasiswanya adalah dari marga Tionghoa, dan pintar-pintar. Ya, saya dosen akuntansi di situ, alhamdulillah di situ banyak mahasiswa yang saya didik berhasil menjadi juara, dan sekarang hebat-hebat. Nah, dari sana selesai, saya terus ngambil doktor di Universitas Pajajaran, itu pun dengan beasiswa negara. Ya, jadi untuk mendapatkan beasiswa negara kan kita tes. Ya, alhamdulillah lah, jadi S2, S3 saya semuanya beasiswa negara. Kemudian saya balik, selesai saya doktor, saya dosen sebentar di Bandung, dan akhirnya melamar di Mercu Buana. 3 bulan saya di Mercu Buana, saya jadi Kaprodi S1 Akuntansi, kemudian Ketua IAI KPD DKI Jakarta, ya, Ketua IAI KPD DKI Jakarta 2 periode, dan kemudian sekarang jadi dekan. Di Mercu Buana itu kampus kita, ya alhamdulillah mahasiswa kita 35.000, untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang di bawah saya itu sekitar 11.000 mahasiswanya, jadi banyak dosen dengan dosen 300, termasuk Prof. Hafiz yang aktif di BMKJ. Itu sekarang staf dosen saya di Mercu Buana, ya, Prof. Hafiz. Jadi
Safitri kemarin, siapa namanya kemarin anaknya yang tampil itu pas dia menikah, saya hadir, Dr. Bang, saya pulang hari, saya hadir di akad nikahnya, saya pulang hari Jumat itu saya ingat saya, jadi pas resepsinya saya tidak hadir, tapi pas akad nikahnya saya hadir. Nah, artinya apa? Kepada adik-adik mahasiswa, berpikirlah positif. Kuncinya itu. Tetapkan sekarang apa tujuanmu yang ingin kamu capai. Ya, saya punya target, jujur pada saat tamat S2, target saya waktu itu dalam 5 tahun saya harus punya rumah, punya mobil dan segala macam. Rupanya berkahi Tuhan karena target kita bekerja keras, 3 tahun kami sudah bisa semuanya dapat. Seperti itu. Jadi memang kita harus masang target. Benar tadi kata Pak Bang Suwarna, kita memang hidup harus punya target, harus punya visi. Kalau tidak punya visi kita, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita capai? Kita bingung. Tapi kalau kita ada visi, kita punya target, kita tulis itu. Namanya peta jalan, roadmap. Apa yang harus kita lakukan untuk kita mendapatkan itu? Ya, kita targetkan. Oh, visi saya 5 tahun, ini siapa namanya? Ongki, Krisnando. Ya, 5 tahun, target saya kuliah selesai ini 3 tahun lagi. Targetkan 3 tahun. Setelah 3 tahun, targetkan. Oh, saya ingin jadi membuka, lapau nasi, warung nasi, targetkan itu untuk membuka bisnis kuliner itu. Ya, bisnis kuliner jangan bicara apa nggak ada modal. Nah, Anda belajar, kalau apalagi kalau ilmu ekonomi, Anda belajar teori SWOT. SWOT itu Anda harus tahu kelemahan Anda apa, kelebihan Anda apa. Anda punya bakat berdagang, teman Anda punya uang. Nah, tinggal kolaborasi. Jadilah itu, kata Pak Bang Suwarna tadi. Jadilah itu. Jadi artinya apa yang Anda dapat di kampus itu semuanya bisa diterapkan. Nah, seperti itu mungkin waktu terbatas, tapi Bang Suwarna melebih-lebihkan saya tadi, tidak seperti itu, biasa saja. Ya memang, jujur Bang, gelar saya memang panjang, ada 11 gelar saya. Itu tidak saya pakai, tapi Alhamdulillah semua gelar itu saya dapatkan gratis, Bang. Itu ya. Gratis itu maksudnya begini, saya kerjasama dengan CMA Australia. Kemudian saya buka kelas, banyaklah orang yang daftar. Nah, waktu orang itu daftar, maka saya nebeng di dalam. Saya dapat duit, ya dah. Saya juga dapat duit kan, saya dapat gelar. Nah, dengan CMA Australia. Iya, kemudian saya dapat certified IPSAS dari SCCA dari Inggris, itu ujiannya online. Itu sama juga. Ya, kita kerjasama dengan Mercu Buana, ini segala macam. Lah, saya dosennya. Kamu bisa masuk di tempat saya harus dulu saya dong yang disertifikasi untuk mendapatkan itu sebagai seorang dosen. Nah, saya ikutlah ujian, diberi kesempatan. Padahal itu bayarannya, kalau sertifikat IPSAS itu ya sekitar 60 juta. Saya gratis, sehingga dapatlah sertifikat itu. Jadi, ya kita pakai trik lah. Pakai trik, kita adakan segala macam, sehingga bukan untuk bangga-banggaan. Kalau di kampus gelar saya cuma batas sampai CA, karena CA itu charter akuntan profesional. Itu memang penting, itu membedakan saya sebagai seorang sarjana akuntansi. Yang lain tidak pernah saya pakai. Tapi, ada tapinya. Kalau saya mau jualan obat, sama nih sama Bang Suwarna nih kalau jualan obat, ya dah, gelar itu penting. Dilihat orang, supaya kita laku. Nah, itu penting. Hebat ini orang katanya. Nah, gelar itu penting. Dan satu lagi yang paling penting, apa? Ke mahasiswa saya. Saya udah tua kayak gini masih mau tuh kursus-kursus untuk dapatkan sertifikasi kompetensi. Dan itu lumayan susah ujiannya. Saya masih mau. Kok Anda masih muda malah sekolah? Aneh kan? Ya. Jadi saya berani katakan, umur 26 tahun, saya kuliah lagi ngambil ilmu akuntansi yang di Palembang itu umur 26 tahun. Saya bersanding dengan teman-teman kelas itu yang usianya antara 18 sampai 20 tahun. Ya, jadi saya tua sendiri. Ya, seperti itulah kira-kira. Jadi tidak ada kata menyerah ya bagi kita, sepanjang napas masih bisa bernapas, tidak ada yang tidak mungkin. Sesuatu itu mungkin kalau Allah berkehendak. Sama dengan seperti sekarang. Siapa nyangka akibat Covid, saya yang tidak pernah handing diundang BMKG, tahu-tahu diundang oleh Bang Suwarna. Oh ya udahlah Bang Suwarna, karena dari rumah saya bisa hadir. Terus terang, kalau BMKG, saya sering diundang Pak Abdul Halim tuh yang sering
nge-WA saya, tapi saya minta maaf betul. Kadang-kadang ada undangan kawinan keluarga. Kalau Sabtu, jujur, Sabtu itu di Mercu Buana ngajar S2. Ya, itu mata pencarian. Jadi kadang-kadang rumit saya. Kalau ada acara BMKJ Sabtu, waduh saya pusing kalau Sabtu, karena saya harus ngajar. Gantinya susah. Kalau hari Minggu ada undang kawinan, nah seperti itulah. Tapi kali ini diundang Bang Suwarna, saya tidak mau mengecewakan. Saya hadir. Oh ya, insya Allah nanti hari Senin besok, saya akan jadi pembicara di Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jambi, dengan pembicara Kepala Bapeda, Kepala BPKP, dan satu lagi dari BPK. Ya, jadi itu IAI Jambi, Bang. Unja, Bang. Banyak orang Unja, Bang. Ya dari akuntansinya coba cek karena saya kan diundang mereka. Mungkin Abang kenal, kalau kenal itu Dekan Unbari, Dekan Fakultas Ekonominya Arna, istrinya Pak Halim. Arna Halim, ya, yang ayam apa itu bisnis suaminya dulu. Nah itu ya saya enggak tahu Bang, bisa sudah penuh apa belum, karena kalau saya sering ngadakan itu memang dalam 1 jam langsung penuh. Nah seperti itu Bang ya, itu saja mungkin dari saya. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin kalau kita mau berusaha. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Herno. Nama waktu kita panggilan saya kalau di kampus, karena saya di kampus itu selalu sudah ciri khas kampus, karena saya dokter, maka saya dipanggil Dr. Novi. Kalau profesor, Prof. Hafiz kan saya panggil Prof. Hafiz ya. Nah, jadi kalau manggil saya di BMKJ Novi aja. Jadi, nama saya itu sudah diingat. Siap. Kalau anak-anak SMP 7 tahu Novi, Harnovinsa malah nggak tahu. Iya. Oke. Bang Novi. Makasih Bang Novi. Baik, teman-teman semuanya, waktu kita juga makin lama makin singkat. Nanti kita akan serahkan lagi ke Coach kita, dan setelah itu saya akan membacakan kesimpulan. Namun sebelumnya saya akan menyapa sedikit saudara saya sebentar. Bu Lilis tadi mana ya? Bu Lilis masih ada? Halo. Ibu Lilis masih ada? Tanjung Pinang. Saya masih ada di sini. Bu Lilis. Ya. Wah, ada. Konnichiwa. Konnichiwa. 今は日本で夜ですね。今ね、7時ですよ。7時ですね。今もインドネシアで5時ぐらいです。そうですね。日本でどこですか？はい。日本でどこですか？東京です。東京です。僕も住んだことがあるんですけれども、大阪です。Oke, sama-sama pernah ya di Jepang, tinggal di Jepang. Saya hanya di Tokyo, di Osaka. Berapa tahun? 4年間ぐらい。Oh, 4 tahun lebih. Ya, saya dari tahun 81, jadi hampir 40 tahun. Jadi malu. Udah jauh. Saya baru cuma 4 tahun. Ya, saya... arigatou gozaimasu. Iya, kochira koso. Mata yoroshiku onegaishimasu. Kochira koso yoroshiku onegaishimasu. Baik, Pak Suwarna, kembali ke Bang Suwarna. Sedikit saya menyapa, kangen dengan bahasa Jepang karena sudah lama sekali saya nggak pakai bahasa Jepang. Karena lingkungan, kembali tadi bicarakan Bang Suwarna, dulunya lingkungan saya adalah semuanya Jepang, dan saya berbahasa Jepang, dan sekarang lingkungan saya semuanya orang Indonesia, dan orang Jambi malah lingkungan ini, jadi bahasanya bahasa Indonesia, ada bahasa Jambi, bahasa Jepangnya sudah mulai kagok-kagok. Oke, Bang Suwarna, waktu kita masih ada 10 menit lagi, mungkin 5 menit Bang Suwarna sampaikan, dan 5 menit nanti saya akan lanjut lagi, mungkin tidak lanjut materi di slide ini. Mungkin saya ada satu testimoni mantan mahasiswa saya, dulunya dia mahasiswa, sekarang saya rekrut jadi kepala bidang marketing di kampus saya, dan mungkin saya minta dia testimoni. Ada Tri Arsi nggak? Tri, ini menarik nih. Tri Arsi ada Tri? Halo. Iya Pak, Assalamualaikum. Halo Pak Sauki. Nah, Tri Arsi ini dulu mahasiswa saya, magang tempat saya, dia ngikutin pola pikir saya, semuanya itu mungkin. Jadi pada saat dia kira-kira 3 atau 6 tahun lalu ya, jadi saya kalau ngelihat pakai kalkulator, nggak mungkin dia punya mobil. Gitu. Saya bilang, Tri, kalau punya mobil tuh bukan ada duitnya. Yang penting kamu pengen punya mobil nggak? Nah, maka pada saat itu, bagaimana dia punya mobil gitu loh.
Sampai sekarang dia punya mobil, dan mobilnya udah hampir lunas. Kalau dihitung gaji dan sebagainya nggak cukup dia. Boleh Tri, boleh testimoni itu Tri, nanti itu baru kita buka dan jawab lagi. Silakan Tri. Ya, Assalamualaikum Pak Suwarna dan Bapak Ibu yang sangat luar biasa yang dari tadi saya ngikutin, sangat-sangat bisa jadi motivasi saya juga nih ya Pak ya. Alhamdulillah dari saya mulai kuliah tahun 2009. Boleh gambarnya Bang Soki? Triarsi. Halo, Assalamualaikum Pak. Ya, gambarnya belum muncul Tri. Sudah ada belum? Ya, oke. Ya Pak, alhamdulillah sih saya dari tahun 2009 kuliah di LP3I Pondok Gede khususnya. Terus 2010 diterima magang di sini, pertama kali magang yang dari level front office waktu itu tuh Pak, resepsionis pertama kali. Terus saya ikutin arahan dari Pak Suwarna, terusnya motivasi-motivasi dari Pak Suwarna. Waktu itu ingat banget waktu prakuliah diminta buat vision board sama Bapak. Sama Pak Suwarna itu vision board 5 tahun lagi mau jadi apa sih? 5 tahun lagi apa sih yang mau dicapai? Salah satunya ada pengen punya mobil, pengen punya keluarga setelah nanti lulus kuliah. Alhamdulillah tahun 2012 lulus kuliah, 2013 menikah, itu salah satu juga di dalam vision board saya, yang Pak Suwarna juga bimbing juga. Terus tahun 2013 itu ada satu yang tercapai, itu bisa beli kendaraan, Pak. Sampai dengan sekarang, alhamdulillah, bisa bermanfaat juga buat keluarga juga. Ya. Jadi trik ini berasal dari, sebenarnya kita kalau dalam webinar ini nggak bisa bikin vision board kan, apa keinginan kita itu kita tulis, cari potongan gambarnya ditulis dalam apa, tas, dan kita taruh tempat itu. Jadi itu mungkin yang bisa kita lakukan kalau kita nanti tidak webinar gitu. Terima kasih Mbak Tri, luar biasa. Jadi ya Bapak, sama-sama. Mobilnya itu lebih bagus pada mobil saya itu, luar biasa tuh Tri. Ada Maria ada nggak di sini? Maria kayaknya belum join Pak. Maria ini salah satu yang tadinya dia saya ajarkan. Sekarang di sini kira-kira ada yang pernah yang pengen ke luar negeri nggak? Boleh tik tangan, lambaikan tangan di sini atau pakai jempol boleh. Siapa yang pengen ke luar negeri? Ada Arif. Berapa orang nih? Arif ya. Jadi kalau pengen ke luar negeri dalam ajaran saya kemarin itu kepada teman-teman, saudara kalau pengen punya negeri, Arif boleh dibuka ini Arif. Afif. Pip, kalau kamu pengen ke luar negeri, kira-kira apa yang harus kamu persiapkan? Harus yang kamu punya, Pip? Yang pertama kali, Pak, yaitu bahasa Inggrisnya, Pak. Ya, terus apa lagi? Kedua, duit. Kompetensi atau skill, Pak. Oh ya, oke. Gini. Termasuk duit juga, Pak. Jadi kalau ada kalau kita pengen ke luar negeri, yang paling langkah pertama bukan yang lain-lain tadi. Yang paling pertama kamu harus apply paspor. Jadi kalau kita udah punya paspor, kamu pasti keluar negeri. Dan kalau sudah keluar negeri sekali, itu berkali-kali keluar negeri. Jadi sebenarnya bukan yang tadi, bukan bahasa Inggris, bukan ini. Nah, tri ya. Tri boleh ada nggak? Tri tadi, tri. Ada tri nggak? Coba tri. Tri itu saya suruh ke luar negeri, ke Singapura. Itu saya cemplungnya aja, kamu harus pergi ke Singapura. Saya bilang, dia nggak ngerti bahasa Inggris, dia pada saat itu ditinggalin sama temennya pada saat lagi belanja. Terus lagi dia beranggapan, dan sekarang dia bisa berbahasa Inggris. Jadi coba ceritain Tri, gimana kamu pertama kali ke Singapura, ke luar negeri itu Tri? Iya Pak Suwarna, waktu itu diminta Bapak ditugasin untuk survei sebenarnya, buat survei mahasiswa student backpacker. Itu kepikiran buat ke Singapura aja itu nggak pernah mungkin ya, karena kan ibaratnya luar negeri gitu. Bahasa Inggris juga pas-pasan, apa yang bisa diucapin aja gitu. Nah waktu itu pertama kali 3 hari di sana sama teman saya yang sudah 2 kali ke Singapura, ditinggal tuh Pak, ditinggal di market, di tempat oleh-oleh. Ya udah, otomatis kita pastinya mau nggak mau pasti bisa bahasa Inggris. Kenapa? Karena di sana kalau nggak pakai bahasa Inggris ya nggak bisa kayak gitu. Mulai dari lelah, capek, gimana caranya ke public transportation-nya seperti apa, terusnya
cara nawar yang oke itu gimana sih secara sesungguhnya sama orang asing langsung di tempatnya. Itu seru banget sih waktu itu pengalamannya. Makasih nih Pak Suwarna karena waktu itu ditugasin ke survei ke sana. Kemudian waktu perjalanan keduanya dipercaya untuk mendampingi mahasiswa-mahasiswi LP3 Pondok Gede yang student backpacker ke sana 4 hari 3 malam. Alhamdulillah sampai sekarang jadi terbiasa gitu. Oke. Jadi Apip gitu ya, Apip ya. Nggak perlu pakai bahasa Inggris dulu, Pip. Pergi dulu, Pip. Kamu masih bisa bahasa Inggris. Jadi kita pengen ke luar negeri itu dari pikiran dulu nggak, Pip? Ya, Pak. Kalau nggak ada pikir, jadi gini, kenapa orang Indonesia paling banyak jamaahnya? Karena mereka untuk pergi haji atau umroh tuh ada bayangan dalam pikir. Jadi apa yang dapat kita bayangkan dalam pikiran itu bisa diraih. Jadi harus ada gambarnya dulu. Kamu mau kemana, terus ini gimana. Jadi orang Indonesia memang kalau naik haji itu udah kebayang dia sedekahannya, nanti gimana semuanya, maka paling banyak. Jadi itulah salah satu kekuatan pikiran yang bisa terrealisasi adalah kalau segala keinginan kita itu konkret ya, misalkan bisnis kuliner, omsetnya 100 juta tadi, kebayang. Kalau kebayang itu bisa diraih. Mudah bener. Caranya nggak perlu cari. Cara nanti datang sendiri. Nah kayak gitu ya. Jadi itu mungkin ini dari saya. Mungkin tadi ada yang mau udah melambai, tadi ada yang mau nanya. Waktu kita pendek, rupanya gini. Saya sangat-sangat bahagia, Bang Sauki sebagai Ketua Harian BMKJ. Rupanya banyak orang-orang Jambi yang hebat. Ya kan? Nah, kita pengen anak-anak mahasiswa ini menjadi orang-orang hebat 5-6 tahun ke depan. Biarlah kita menjadi mentornya mereka, mengiringi mereka. Ternyata Lilis, saya mau tanya Lilis, orang Jambi yang di Jepang ada berapa, Lilis? Setahu saya satu orang sih ada yang namanya David John. Itu dia dari Jambi. Dari Jambi. Yang lainnya nggak tahu sih, maaf. Nah, hanya itu yang saya tahu. Lilis ini ngurusin segala sesuatu kalau orang Indonesia mau ke Jepang. Boleh promo dikit, Lilis? Aduh, saya ini pekerjaannya serabutan sekali. Sebetulnya lulusan sekolah kejuruan fashion, saya sekolah 3,5 tahun di Jepang, kemudian bekerja di bidang fashion, lalu saya bekerja juga sebagai penyiar di radio Jepang untuk bahasa Indonesia selama 30 tahun lebih di sana, lalu saya pensiun. Tapi sementara itu saya juga mengajar bahasa Indonesia di Kementerian Luar Negeri Jepang selama 11 tahun. Ini jadi kayak promosi diri sendiri dulu ya. Lalu saya juga bekerja sebagai konselor untuk para pemagang Indonesia yang datang ke Jepang selama 20 tahun lebih. Itu disambil semuanya ya. Jadi disambil misalnya seminggu sekali, seminggu 2 kali. Tapi di samping itu ada pekerjaan sambian lain yang akhirnya menjadi pekerjaan utama saya, yaitu bidang travel. Saya bekerja sebagai pemandu wisata pada akhir tahun 80-an di sana. Tapi itu sebetulnya cuma kerja sampingan di waktu kita libur, ada waktu dan sebagainya. Tapi akhirnya sekarang malah itu menjadi pekerjaan utama saya. Setelah semuanya selesai, pensiun, berhenti, dan sebagainya, saya meneruskan sebagai travel agency. Saya bersama beberapa teman di sana. Saya mau ke Jepang, boleh berarti hubungi Lilis, boleh dong? Ya, kalau mau datang ke Jepang, silahkan. Kalau bisa kami bantu, jangan segan-segan. Baik, mungkin terima kasih Lilis ya. Sama-sama, saya ketemu Lilis itu membuka ini baru sekali ini setelah 40 tahun. Iya. Kita sudah sama-sama tua. Kalau ketemu di jalan mungkin nggak kenal ya. Nggak tahu. 40 tahun baru ketemu lagi. Oh, ya. Aduh. Baru ngelihat orangnya. Aduh. Terima kasih banyak nih. Jadi ada yang mau nanya lagi silakan, karena kita nanti saya jawab beberapa pertanyaan, slide-slide-nya nyusul. Silakan Pak Moderator. Ya, oke. Sebenarnya waktu kita sudah mepet sekali ya, karena kita sebentar lagi persiapan mau buka puasa. Ini saya pikir untuk beberapa pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui WA. Nanti akan dijawab langsung sama coach ya tentang acara ini, atau nanti kita akan pikirkan lagi untuk kita rencanakan lagi untuk webinar 3 yang ketiga nantinya ya. Kalau memang ini saya lihat pertanyaan bukan cuma 1, 2, ada beberapa yang ingin menanyakan. Kita lihat ada beberapa yang sangat antusias sekali pada sore hari ini. Dan jika ini dijawab langsung sama Pak Suwarna, bisa jadi kita berbuka di dunia maya ini nanti ya. Jadi saya pikir untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya nanti bisa silakan masukkan ke WA, dan kalau ada masukan nantinya bahwasanya
seminar ini kita lanjutkan dengan yang ketiga, ya tentunya kita akan lanjutkan dengan yang ketiga. Ya, baik. Satu mungkin penutup dari Bang Suwarna sebelum saya baca kesimpulan beberapa poin yang harus kita bacakan sore hari ini. Silakan Bang Suwarna untuk beberapa kata penutup, singkat saja Bang Suwarna, silakan. Baik, Bang Soki bisa bantu yang slide setelah ini Bang, setelah yang tadi gambar orang tadi Bang. You must find a place inside yourself ya. Ada satu lagi. Ya, setelah ini. Nah ini, ada kata-kata ini. You must find a place inside yourself where nothing is impossible. Jadi ini untuk yang lain-lain nih. Kita harus tahukan tempat sendiri satu yang memungkinkan kita. Semuanya itu mungkin. Dicari di ayat hadis ada, di Quran ada. Jadi kenapa? Jadi kita harus menemukan sesuatu nih dalam pikiran kita ini bahwa segala sesuatu itu mungkin. Jadi kalau enggak yang orang biasa tadi, orang biasa hanya melakukan yang sesuatu yang mungkin. Kalau orang luar biasa, dia melakukan sesuatu yang tidak mungkin dan mengubahnya menjadi mungkin. Maka ada jadi orang luar biasa. Saya mau milih itu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Jadi untuk siapa tadi? Yang dari daerah nih, Oki ya? Oki. Ya, siap Kando. Oki. Jadi siap, kalau bilang orang nggak mungkin, lu aja yang nggak mungkin. Bagi gua semua mungkin. Siap. Baik, next slide. Ini penutup materi. Nah, nih. Ini kan pikiran kita nih. Bila anggapan kamu hidup ini berat, maka kamu akan merasakan hidup ini berat. Ya, tapi bila kamu berpikir hidup ini indah, maka kamu selalu menemui kemudahan. Semua tergantung mindset kita gitu. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Jadi kalau bilang saya orang sukses, saya orang kaya, saya orang bahagia, maka kita akan bahagia. Semuanya Sinta kemarin dari webinar pertama itu semua dari mindset. Pak moderator Porseda semua dari mindset, dari keinginan. Lilis juga dari keinginan sampai ke Jepang dia. Next slide. Ini yang saya bilang. Next slide ini Jack Ma nih. Hasil akhir tergantung pikiran kita. Isi pikiran kita tergantung dari apa? Masuk lagi tadi dari Oki tadi. Ya, dari buku apa yang kita baca, pergaulan kita dengan siapa, ya kan? Lantas lagi pengetahuan kita itu tergantung dengan siapa kita bergaul. Saudara hari ini bergaul dengan orang-orang yang luar biasa. Ada Lilis, ada Harno Pinsa, ada Pak Porseda, ada Bang Soki itu pengusaha, lulusan ITB, luar biasa. Di mana orang lain pergi ngabuburit, kita belajar. Next slide. Next slide. Nah, ini beda. Beda ini karakter orang sukses ya. Ini karakter orang, jadi setelah karakter dia jadi nasib kan. Orang sukses takut kehilangan peluang. Ya. Walau gagal, terus berjuang akhirnya jadi pemenang. Itu siapa tadi? Yang ini orang sukses itu siapa tadi? Harno Pinsa. Lilis, nggak boleh orang tuanya mau setinggi-tinggi sekolah dia sampai keluar negeri. Malah jadi orang Jepang sekarang. Bukan orang Jambi lagi, Lilis. Orang Jepang. Enggak lah. Tidak, tetap kangen Jambi. Orang sukses takut kehilangan peluang. Jadi gini, banyak orang mahasiswa lain kan ratusan mahasiswa. Dia tidak memilih webinar. Karena ini nganggap bukan peluang. Kalau ada webinar-webinar dengan orang-orang yang bisa ngajarin, dia ngambil tuh. Ya, walau gagal terus berjuang. Nah, orang gagal, saudara ciri-ciri orang sukses atau orang gagal bisa lihat di sini. Orang gagal takut kehilangan uang. Nggak berani coba. Walaupun ada peluang, akhirnya ya gitu aja. Jadi dia takut kehilangan uang, takut nggak mau belajar. Tapi saudara mungkin yang hadir sini jadi orang ciri orang sukses. Next slide, Pak Soki. Nah, nih, ya. Orang sukses berkomitmen jadi kaya. Ada komitmen dia, berarti harus kerja keras dan sebagainya. Sedangkan orang gagal hanya pengen kaya. Mimpi aja deh. Pengen kaya, tapi dia tidak berkomitmen. Nah, itu orang gagal. Nah, saudara mau jadi apa? Orang sukses atau orang gagal? Ya, berikut ada kutipan ayat nih dari Quran ya. Ar-At ya. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada di diri. Jadi sebenarnya saudara kan tergantung kita.
Kita mau berubah nggak dari yang sekarang atau pengen menjadi lebih baik? Berikut, next slide penutup. Nih, believe. Kalau RA Kartini habis gelap terbitlah terang ya. Nah, belief system kita setelah ada kesusahan pasti ada kemudahan. Itu ada ayat Qur'annya juga nggak kira-kira? Ya kan? Innamal usri yusra kan, Do. Nah, pinter. Jadi ini yang sebenarnya banyak orang-orang asing ngambil dari kita. Jadi seperti itu kan penutup. Yang satu lagi mungkin baru gabung, mungkin bisa Maria 2 menit gitu kalau Maria. Maria ini adalah salah satu juga mahasiswa saya yang kemarin jadi udah sukses karena dia pengen punya mobil dan pengen keluar negeri waktu itu. Maka dia pekerjaan sekarang keluar negeri. Tulis yang kemarin ke Jepang dan sebagainya. Udah berapa kali dia keluar negeri. Kalau saya nyuruh dia, kalau kamu keluar negeri, pegang paspor, bikin paspor aja dulu. Maria boleh join, Maria 1 menit bisa ngomong? Maria. Ya, silakan Mar. Selamat sore semuanya. Kenalkan, nama saya Maria Maximiana Mantaria, biasa dipanggil Maria. Saya sudah berapa kali ya, 7 kali atau 8 kali gitu keluar negeri. Itu pun berkat motivasi dari Pak Suwarna. Jadi itu pertama Pak Suwarna bilang, kalau ingin ke luar negeri berkali-kali, kamu harus bikin paspor. Pertama bikin paspor, bukan uangnya dulu. Jadi kalau mau ke luar negeri itu bikin paspor. Kalau udah punya paspor, pasti kita akan jalan. Sama tadi yang seperti Bu Lilis bilang ya, kalau udah keluar negeri, kalau tinggal di luar negeri itu beda rasanya ya Bu Lilis ya. Jadi saya tuh belajar banyak dari perjalanan yang saya lakukan. Jadi pertama kali itu saya ke Singapura, kemudian ke Malaysia, setelah itu ke Hong Kong, dan ke Jepang yang terakhir. Cuma kemarin terakhir direkomendasiin sama Pak Suwarno untuk bertemu Bu Lilis, karena memang saya kesananya pakai travel, jadi memang belum sempat nih ketemu sama Bu Lilis. Nanti mungkin lain kali bisa kita ketemuan ya Bu Lilis kalau ke Jepang lagi. Ditunggu. Oke. Bang Sauki, itu penutup Bang Sauki, silakan Bang Porsedang, kalau ada Baik. ini boleh silakan. Baik. Terima kasih. Karena waktu kita juga sudah melebihi waktu yang kita rencanakan. Mungkin nanti Bang Sauki juga bisa, apakah nanti kita lanjutkan ke webinar 3 tentang hal ini, karena kita lihat antusias dari para penanya banyak yang belum kita tampung. Baik, sebelum saya tutup, saya serahkan ke Bang Sauki. Saya akan bacakan beberapa hal kesimpulan pada sore hari ini. Yang pertama, jika kita melakukan sesuatu dengan cara biasa, maka hasil yang akan kita dapatkan biasa saja. Tapi jika kita melakukan sesuatu dengan luar biasa, percayalah, hasil yang akan kita dapatkan adalah luar biasa. Kemudian, selanjutnya lagi, siapa saya 5-10 tahun yang akan datang, tergantung apa yang saya lakukan hari ini. Jadi ikut seminar ini adalah menentukan siapa adik-adik 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Kemudian nasib itu bisa dirubah. Tidak ada yang tidak bisa merubah nasib, tergantung kita. Yang tidak bisa dirubah itu adalah takdir. Anda ditakdirkan lahir sebagai orang Jambi, Anda ditakdirkan lahir sebagai seorang laki-laki, Anda ditakdirkan menjadi orang Indonesia, Ibu Lilis ditakdirkan menjadi orang Indonesia, walaupun dia tinggal di Jepang tetap menjadi orang Indonesia. Itu tidak bisa dirubah. Ya. Kemudian tidak ada yang tidak mungkin. Yang ada hanya mau atau tidak. Jadi di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Yang ada hanya mau atau tidak mau. Kemudian apa yang kita pikirkan, mindset, maka itulah yang akan muncul nantinya. Dan itulah yang akan menjadikan kenyataan. Kemudian yang disampaikan Bang Novi tadi tidak penting apa dan bagaimana. Yang jelas yang menentukan hasil akhirnya itu adalah skill yang Anda miliki. Anda memiliki apa yang orang lain tidak memiliki skill itu, Anda punya, insya Allah Anda akan sukses. Kemudian apapun yang Anda inginkan, Anda persiapkan terlebih dahulu. Seperti yang tadi dikatakan Bang Suwarna, kalau ingin keluar negeri, persiapkan paspor, pasti Anda akan keluar negeri.
jika Anda membangun rumah, bikin garasi sekalian walaupun Anda tidak punya mobil, maka dalam waktu yang dekat Anda pasti akan memiliki mobil. Tapi Anda punya rumah, tapi tidak memiliki garasi, seumur hidup Anda tidak akan pernah mendapatkan mobil. Jadi itu kesimpulan dari saya. Baik, waktu kita sudah habis, saya kembalikan ke Bang Sauki. Bang Sauki, ya silakan Bang Sauki. Ini ada buku yang akan diserahkan dikasih oleh Bang Suwarna. Bang Sauki, saya kembalikan ke Bang Sauki. Terima kasih dari saya, Porseda Risman. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Suwarna, ada berapa buku yang mau dikasihkan? Ada 2. 2, oke. Ini agak susah nih saya mau milih ya. Oke. Apa kriterianya Bang Suwarna? Diserahkan ke saya atau gimana? Serahkan ke Bang Sauki. Oke, baik. Ya, jadi buku yang pertama ya saya berikan kepada Dinda Ilham ya. Selamat Dinda Ilham. Ya. Terima kasih Kando. Ya. Kemudian yang kedua, bukunya kita kasih ke Adinda dari Medan. Ya, Adinda Alia ya. Baik. Ya, selamat Alia ya, semoga sukses. Baik, adik-adik semua, sebelum kita tutup, saya kalau memungkinkan karena kita mau foto bareng ya. Yang memungkinkan tolong dihidupkan videonya. Sebentar aja kita mau foto bareng. Karena yang ya oke, makasih. Odang ada, kemudian Ali, Anton, Safitri, kemudian Asumria, nggak ada ya. Oke baik. Ya, saya ambil foto bareng-bareng. Silakan tunjukkan foto yang terbaik ya. Nah, silakan kita foto sekarang pakai screenshot. Ya. Ini akan menjadi memento kita semua. Oke, makasih ya Maria, makasih, terima kasih. Safitri, Anton, nggak ada Anton. Fani, nggak bisa gabung. Fani nggak bisa gabung ya. Oke, baik. Jadi yang gabung ini kita akan foto bareng-bareng ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, ya, makasih. Baik, adik-adik semua, terima kasih. Kemudian kepada yang ikut berkontribusi juga, tadi Mbak Lilis, ya, kemudian Bang Novi, ya, kemudian yang lain-lain semua, terutama juga terima kasih Bang Suwarna yang luar biasa, ya. Kemudian juga ke Bang Porseda yang sudah memoderasi acara ini. Saya mau ingatkan lagi bahwa minggu depan kita masih ada satu lagi acara webinar yang ketiga yang terakhir di bulan Ramadan ini, yang tidak kalah juga diisi oleh seorang profesional ya yang sekarang menjadi pengusaha. Beliau adalah Budi Isman. Beliau menulis bukunya yang akan menjadikan judul untuk acara minggu depan ya, 7 Step to Reach Your Dream, ya, bagaimana 7 tahapan Anda untuk mencapai mimpi Anda ya. Nah, jadi mudah-mudahan jangan sampai terlewatkan acara itu ya. Tolong juga diajak teman-teman yang lain supaya teman-teman juga dapat manfaat. Seperti disampaikan oleh Bang Suwarna tadi ya, kita harus berbeda dari yang lain-lain. Kalau yang lain-lain ya mungkin tidak punya waktu gitu ya. Saya berharap adik-adik semua yang hadir di sini dan yang akan hadir di minggu depan bisa ikut berkontribusi, ikut aktif gitu ya. Karena tidak gampang menghadirkan. Bang Suwarna ini susah loh kalau mau dihadirkan ya. Begitu juga Mbak Lilis juga kan nggak mau join kan kalau nggak diajak Bang Suwarna. Bang Novi juga sama kan. Bang Novi juga kan kalau nggak diajak Bang Suwarna mana mau dihadir di sini ya. Kalau saya aja mungkin ngajak Bang Novi belum mau kalau tentu ya kalau nggak diajak Bang Suwarna. Gitu. Jadi semua mereka orang hebat, kita datangkan spesial, kita pilih pembicara-pembicara yang hebat ya. Jadi jangan sampai terlewatkan. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ya, selamat. Bang Soki. Ya. Bang Soki. Ya. Sebelum ditutup mungkin Mas Soki, saya akan iniin untuk minggu depan yang Bang Budi Isman. Boleh, silakan saya perkenalkan, mungkin masih banyak yang belum kenal. Ya. Bang Budi Isman ini Budi Isman ini adalah seorang dulu di umur 30-an dia sudah menjadi seorang direktur di Coca-Cola. Ya. Dan dia punya mindset juga
bahwasanya di umur 45 saya harus menjadi seorang CEO, dan dia berhasil menjadi CEO Sari Husada Danone waktu itu, ya. Dan setelah itu beliau pensiun dan beliau memilih menjadi entrepreneur. Jadi beliau ini adalah orang yang sangat sukses. Adik-adik jangan ketinggalan untuk minggu depan. Ini beliau ini adalah orang luar biasa. Ya, luar biasa, di usia muda beliau sudah menjadi direktur Coca-Cola. Ini sebuah hal yang luar biasa dan langka untuk orang Jambi ya seperti beliau. Itu aja Bang Soki. Jadi jangan lupa minggu depan beliau ada nanti. Silakan. Baik. Kita bersyukur ya adik-adik sekarang punya kesempatan untuk bersilaturahmi dengan senior-senior. Itu mungkin zaman saya nggak bisa dapat tuh seperti ini ya. Alhamdulillah kesempatan sekarang adik-adik bisa bersilaturahmi dengan senior-senior sehingga bisa sharing ya, bisa silaturahmi gitu ya. Kemudian bisa berkomunikasi, bisa tanya juga, bisa jadi mentor juga ya, bisa jadi mentornya adik-adik semua ya. Terus yang berikutnya tadi Bang Suwana juga sudah menginformasikan kita dalam waktu dekat insya Allah mengadakan mahasiswa camp ya, kita mengadakan jambore ya, jambore mahasiswa Jambi nasional ya. Itu kita adakan di dekat Bandung, persisnya di Walini ya. Kita ada area di sana 77 hektar, di sana ada namanya Sahejo. Silakan dicek di internet ya. Nah, jadwalnya sementara September, kita lihat perkembangan seperti apa. Itu jambore mahasiswa Jambi nasional. Jadi mahasiswa yang dari Jawa Barat, kemudian dari DKI, Jakarta dan sekitarnya, kemudian Jogja, Malang, semua kita akan kumpulkan di sana. Ya, nanti kita akan pikirkan bersama-sama ya, Ilham ya. Ilham nanti kita pikirkan sama-sama dengan Owen. Owen ada nggak? Owen, kemudian dengan Robi, dengan Reza, dengan teman-teman yang lain di organisasi, ya kemudian juga yang dari Jogja juga, nanti kita akan diskusi sama-sama. Baik, sekali lagi terima kasih Bang Suwana atas waktunya, ya, Bang Polseda, ya, kemudian semuanya adik-adik semua. Makasih, mari kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.